harapannya nanti pada waktu harus terbit itu harapannya sudah di review ya, dan juga sudah barangkali memenuhi kriteria itu diterbitkan. Memang ada masih banyak kendala juga ya untuk proses. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk cara mereview dari email yang saya sebutkan tadi, Bapak akan mendapatkan notif link ke email masing-masing Bapak Ibu, yang kemudian Bapak Ibu bisa langsung mengklik di submission URL. Oh my God. Setelah link yang tertera pada yang masuk pada email Bapak Ibu tersebut, Bapak Ibu akan masuk ke bagian judul review yang bakal Bapak Ibu review. Kemudian pada bagian request, Bapak Ibu dapat, sebentar Bapak Ibu. Pada bagian request, Bapak Ibu dapat melihat overview pada abstrak yang bakal Bapak Ibu review. Kemudian Ibu juga dapat melihat full artikelnya di review files. Kemudian Bapak Ibu dapat menentukan apakah artikel tersebut Bapak Ibu terima untuk di review atau di decline review request. Kemudian ketika Bapak Ibu sudah menerima, Bapak Ibu dapat mengklik save review, to step 2, kemudian ada reviewer guidelines, kemudian Bapak Ibu dapat continue to step 3. Di bagian ini Bapak Ibu dapat mendownload file artikel dari author, dan Bapak Ibu dapat meninjau artikel tersebut, kemudian Bapak Ibu dapat menuliskan hasil reviewer Bapak Ibu pada kotak reviewer ini, yang mana kotak ini dapat dilihat oleh author dan juga editor. Kemudian Bapak Ibu juga dapat hanya memberikan view kepada editor, yakni di kotak bawahnya. Kasusnya biasanya kotak ini kan ketika ada reviewer yang mau menolak artikel tersebut, kemudian tidak ingin dibaca oleh author, sehingga reviewer tersebut memberi pesan kepada editor untuk pertimbangan agar artikel tersebut ditolak. Biasanya artikel ditolak karena banyak permasalahan-permasalahan seperti tidak jelasnya metode penelitian atau metode penelitian tidak dapat direplikasi dan lainnya. Kemudian juga dapat menuliskan komen atau reviewer pada dokumen artikel tersebut, yang kemudian pada dokumen tersebut dapat diupload pada section reviewer files dan kemudian upload file. Kemudian Bapak Ibu juga dapat melakukan discussion dengan editor di reviewer discussion. Setelah itu Ibu dapat menentukan apakah artikel ini diterima, direvisi, resubmit di tempat lain, di decline dan lainnya. Kemudian Bapak Ibu dapat submit review. Ketika submit review, Bapak Ibu sudah menyelesaikan reviewan tersebut dan kembali diserahkan kepada editor. Berikut Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Boleh bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Iya. Kalau artikelnya dalam bahasa Indonesia kan ya Mas ya? Ada ya, ada yang bahasa Inggris. Ya, mungkin tadi yang disampaikan Mbak Putu juga ya, untuk guideline reviewer. Sebenarnya memang ada beberapa jurnal itu yang kayaknya rinci itu, tapi kadang-kadang mungkin malah terkesan mendikte. Kalau yang ini sebenarnya sangat simple itu loh. Jadi mereview berdasarkan keahliannya dan melakukan ya mungkin analisis kritis, itulah yang barangkali mungkin kalau terkait dengan isu metodologinya bisa di highlight atau terkait dengan hasilnya gitu, sehingga tidak harus per section gitu. Memang ada yang sangat detail per section ya. Umumnya mungkin juga melihat kesibukan Bapak Ibu, kalau harus mengisi per section saja scoringnya itu kadang-kadang juga nggak mudah. Yang JMPK ini sangat simple untuk guideline-nya itu. Jadi kalau intinya kalau yang tata bahasa memang bukan menjadi tujuannya, karena harapannya nanti memang ada editor bahasanya juga, tapi terkait dengan isinya itu apakah layak publikasi atau tidak, dan kalau ajukan kurangnya di mana, itu yang menjadi fokus, sehingga sebenarnya sangat fleksibel itu. Iya. Tidak terlalu kritis gitu. Cuman kan kadang-kadang ketika ketika naskahnya itu penyusunan kalimatnya kurang jelas gitu ya bagi editornya gitu. Jadi kadang-kadang mungkin bisa ada satu
kesempatan di mana editor nih ya tetap bisa komentari bahwa ini nggak jelas gitu. Jadi tidak Ya. dipahami maksudnya bagaimana seperti itu. Ya tentu saja sangat memungkinkan ya. Jadi kalau misalnya ada komentar mengenai tata bahasanya itu juga sebenarnya tidak masalah itu, tidak masalah. Jadi tetap bisa dilakukan juga. Termasuk juga mungkin kalau ternyata barangkali dari sisi bahasa mungkin juga tidak layak untuk diproses lebih lanjut ya, karena sudah banyak hal yang tidak jelas itu bisa kembalikan juga ke nanti autornya untuk perbaiki dulu itu sebelum diproses lebih. Tapi sangat mungkin kan untuk bisa mengomentari tata bahasanya juga. Mungkin ya nggak spesifik tata bahasa, tapi apa ya penyampaiannya, urutan ide-idenya yang mungkin nggak jelas gitu kan Pak Lutfan. Ya sangat bisa kan. Apakah dari Bapak Ibu ada masukan atau komentar terkait pelaksanaan review kali ini? Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya sebenarnya sebagai orang yang sebenarnya tidak punya pengalaman untuk mereview. Jadi pengalaman saya itu cuman membimbing mahasiswa yang itu masih ada pembimbing satu di atas saya gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa itu masih bisa tanya sama P1-nya. Nah, tapi reviewer ini kan kita nggak bisa nanya langsung sama editor gitu ya. Jadi kadang-kadang saya tuh ragu. Yang saya komentari ini udah bener apa enggak gitu, dan apakah sudah sesuai dengan ekspektasi dari editor. Jadi mungkin ada hubungannya sama guideline tadi yang disampaikan Pak Lutfan. Mungkin kalau guideline-nya seperti itu, kayaknya untuk reviewer yang sudah profesional gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk yang belum punya pengalaman seperti saya itu sebenarnya membutuhkan standar JMPK untuk dikatakan ini lolos layak untuk dipublish itu seperti apa. Mungkin itu perlu dijelaskan. Kemudian terkait dengan metodologi ya. Kadang-kadang saya ya sebisanya saya gitu ya untuk memberikan komentar, kemudian terkait juga dengan hasil dan segala macam. Tapi memang betul tadi masalah bahasa. Ketika di awal kita baca udah nggak paham, ini saya udah males itu baca selanjutnya, ini kayaknya udah langsung aja udah nggak layak. Artinya kan penulis tidak menuangkan idenya dan tidak bisa mengkomunikasikan hasil risetnya itu kepada publik ya. Jadi ada kesalahan mendasar di situ ini. Kemudian juga saya pernah satu artikel itu kebetulan mungkin dari pengelola lupa menghapus atau menghide nama autornya, dan di situ ada tertulis ada profesor gitu. Waduh, ini tapi kayaknya sih profesor itu sebagai pembimbing ya, bukan penulisnya gitu. Karena saya lihat di bagian awal, di bagian proposal itu ada semacam kesalahan mendasar gitu. Misalnya cara menuliskan atau cara menetapkan kriteria inklusi eksklusi itu kan basic banget gitu ya. Dan itu harusnya sudah lolos pada saat proposal gitu. Proposalnya disetujui untuk lanjut riset gitu. Nah, kalau itu kemudian menjadi hasil kan masih ada kesalahan, itu kan berarti ini gimana, tapi ada profesornya gitu loh. Nah, kayak gitu tuh bagaimana kita bisa merespon mendapat hal yang seperti itu. Terima kasih. Ya terima kasih Mbak Putu. Memang nanti sebenarnya itu tidak hanya satu reviewer ya, satu naskah ya. Jadi minimal 2 ya. Meskipun kita mengupayakan lebih dari itu, tapi biasanya memang tidak hanya satu, sehingga nanti kali memang akan bisa terjadi perbedaan pendapat antara reviewer satu dengan yang lain ya. Tapi yang diinginkan sebenarnya sesuai dengan keahliannya gitu, sehingga komentar dan barangkali saran yang disampaikan berdasarkan expertise dari masing-masing reviewer itu sebenarnya yang lebih diharapkan ini, make sense atau tidak. Memang kalau di jurnal lain itu ada juga yang detail per sections itu ada scoringnya ya. Misalnya di introductions itu harus menyebut barangkali juga current knowledge yang ada berdasarkan referensi sebelumnya itu seperti apa, terus kemudian sumbangan dan kebaruan dari publikasi ini itu apa. Tapi barangkali mungkin Bapak Ibu kadang juga tidak sempat untuk mengisi semua itu. Mungkin yang ditentukan adalah berdasarkan ekspertisnya dan apakah ini make sense atau tidak, yang ya kami paham dari mungkin proses untuk penelitian, pembimbingan mahasiswa, termasuk juga konsultasi dengan pihak luar itu menjadi hal yang
mengembangkan ekspertisnya tadi itu, sehingga bisa mengkritisi kalau suatu naskah itu apakah layak atau tidak itu. Sehingga nanti ketika sudah beberapa reviewer itu nanti akan di compile oleh editornya untuk menentukan kira-kira masukannya dari beberapa reviewer tadi itu seperti apa dan apakah nanti layak untuk dipublikasi atau tidak. Dan itu yang barangkali nanti akan ditentukan setelah ada beberapa reviewer yang masuk tadi itu. Jadi mungkin umumnya seperti itu. Tentu saja kalau Bapak Ibu nanti menginginkan yang lebih detail lagi, guideline-nya juga nanti mungkin bisa kita siapkan juga. Hanya saja memang concern-nya karena nge-review itu juga butuh waktu, sehingga kadang-kadang kalau harus detail seperti itu mungkin juga akan menjadi penghambat itu. Tapi mungkin barangkali kalau Pak Mubasir ada insight juga, misalnya kalau di BKM ini, apakah rigid juga guideline-nya ini? Tapi memang saya menjadi review itu malas karena kita merasa tidak connect dengan apa yang kita reviewer. Jadi kalau kita sudah connect, mestinya itu punya keindahan sendiri gitu. Nah, terus kalau bagaimana membuat connect itu yang pertanyaan saya. Nah, kalau connect itu kan sebenarnya ada kita sendiri punya research interest yang sama gitu. Nah, jadi saya sendiri menganjurkan untuk kita yang di APM research interest group itu kita kalau perlu sama mahasiswa yang relatively yang baru lulus, misalnya ini Mbak Kiki misalnya ya, ada yang tertarik meneliti tentang apa teknologi assessment apa. Nah, jadi pelajari benar tentang teknologi assessment. Jadi jika ada memang kita langsung kasih ke Mbak Kiki. Nah, tapi Mbak Kiki bilang saya tidak hanya teknologi assessment, jika kata kuncinya ini saya dikirim. Jadi kita harus membuat pathway, Mbak Anifah. Jadi kalau ada keywordnya begitu, langsung otomatis pergi ke. Nah, di Mbak Kiki itu ada 5 orang. Jadi misalnya dari situ ada siapa. Nah, lalu masuk di dalam grup itu siapa yang memberi komentar 2 dulu terbaik, yang terbaik 2, yang tercepat 2 berarti sudah selesai gitu. Itu yang mau kita coba di BKM. Jadi cepat dan tapi orang yang mereview itu memang orang yang paham, yang namanya peer reviewer gitu. Reviewer yang memang peer-nya. Oleh karena itu yang dari sini saja, misalnya kalau kita lihat Mbak Kiki ada Mbak Mutu tentang mutu tuh biasanya. Mbak Putu bicara soal mutu maksud saya. Misalnya atau apa sehingga mutu rumah sakit gitu. Jadi bisa bagus. Nah, mutu rumah sakit itu kita ciptakan 5 orang atau 6 orang. Jadi kita di dalam grup itu kalau ada langsung menuju ke 6 orang atau 5 orang itu. Nah, siapa yang paling kosong silakan kerjakan. Nah, kalau di BKM memang setiap reviewer dapat 150.000 jadi menarik. Kalau dia mereview 150, kalau sehari kerjaannya 5 udah 700.000, maksud saya tinggal nunggu selesainya kayak. Nah, itu kita banggakan. Untuk itu makanya Pak Lurpan, kalau kita punya simulasi misalnya ini ada yang artikel terakhir saja, riset grupnya yang mana yang belum ada, yang itu yang kita pastikan. Jadi kalau misalnya kalau berbasis terlalu umum, tapi misalnya KMPK ya, misalnya community based program itu ada Pak siapa, ada yang governor masuk juga siapa. Jadi kita tujuan dari kita membuat itu agar bagaimana peer-nya itu cocok, dan kalau peer-nya cocok happy. Nah, kalau ada sistem 150.000 tadi bahayanya orang yang nggak ahli pun mau ikut, tapi bukan peer sebenarnya. Maka kita harus punya channeling. Tolong lihat. Jadi kalau ada orang masuk itu secara otomatis langsung kata kuncinya apa masuk. Menurut saya ketertarikan kita itu saya begini ya, maksud saya itu sebenarnya di dunia pendidikan ini banyak orang yang tertarik dengan bidang tapi tidak tertarik bidang itu karena nggak ada uangnya, maksud saya kayak gitu. Jadi memang harga tadi harus apa? Tapi di sana berapa? 150 terus harusnya. Berapa ya Mbak Andi? Kalau di JMPK mau disepakati di hari ini Bapak. Karena SK-nya gimana Mbak Andi? SK-nya mau sekalian diajuin setelah pertemuan ini Bapak. Izin Pak, kalau misalkan review yang kami punya itu memang ada beberapa yang konfirmasi kalau sudah tidak bisa bergabung bersama kami lagi. Karena yang pertama terlalu sibuk dan yang kedua merasa belum ada apresiasi, mungkin begitu Pak. Nah, jadi ya kami mulai dari awal tahun ini sudah mencoba untuk mengajukan
kepada beberapa lulusan alumni ataupun beberapa orang gitu yang masih satu topik dengan di dalam JMPK untuk menjadi reviewer. Tapi masih belum kami ajukan untuk SK-nya karena masih menunggu persetujuan. Seperti itu, Pak. Yang insan ada berapa, Mbak? Kalau yang di sertifikat itu saat ini ada 20 orang, Pak. Itu Berapa tadi? Mungkin jadi pas berapa gitu atau apa? Iya, ya itu ada terus ada sertifikatnya juga itu ya, Mbak. Dan mungkin juga nanti ada apa ini juga baru diajukan untuk insentif ke keuangan juga. Jadi memang SK-nya nggak ada di. Sudah ada SK apa dari UGM kalau Coba nanti untuk yang BKD itu Pak Mubazir, untuk BKD itu bisa jadi sehingga ada nanti sebagai reviewer gitu. Ya. Iya dari jurnalnya kalau itu cukup ya. Oh enggak SK-nya dari jurnalnya. Kalau yang di BKM itu ada selesai apalagi karena ada senang orang. Iya. Ya untuk sementara memang masih periodik gitu sehingga barangkali nanti kalau mungkin sudah sistemnya itu bisa kita percepat dan mungkin lebih ke menonjolkan versi elektroniknya gitu ya. Tapi yang saat ini masih seperti itu dengan harapan nanti bisa meningkatkan juga untuk akreditasi juga. Tapi apa yang tadi masukan tadi saya kira menjadi salah satu tujuan untuk yang kedepannya. Iya. Itu bisa jadikan reviewer gitu. 5-6 orang kayak gitu. Jadi kita memang mementor mereka supaya mereka juga jadi peer kita maksud saya gitu. Ya kecuali terlalu praktisi yang dia nggak tertarik gitu. Nah itu saya kira apa. Nah cuman bagaimana konsep riset group gitu. Kalau yang saya bimbing itu mestinya saya ajak untuk ya menjadi peer, punya kemampuan keahlian yang pantas untuk memang bidang itu. Sehingga kita mudah mengajaknya mereka terlibat. Tapi itu pun masih saya pikir grupnya Mas Hafiz CS itu yang dulu masuk ada di situ ada Mas Noval. Ya tinggal kita duduk kembali karena yang kita review itu apa sebenarnya. Satu kalau saya menyebutnya kalau kita program health itu semua health policy kalau dia tidak efektif nggak ada gunanya. Jadi kita selalu mengacu kepada kata kunci efektif. Di mana dia mengangkat isu efektivitas dari policy itu. Gitu. Di mana nendangnya policy itu. Gitu. Nah kalau dia belum cerita tentang nendang, jangan-jangan dia memang belum menceritakan secara spesifik. Jadi kadang-kadang policy itu dianggap sebagai suatu kebijakan yang keluar dari pemerintah saja tanpa cerita operasionalisasi. Nah itu menurut saya kurang. Jadi kita hanya menekankan bahwa kalau kita review seperti itu harus ada operasionalisasi di tingkat mana. Kalau itu ujungnya di puskesmas ya di tingkat puskesmas mana polisinya, di tingkat rumah sakit gimana, tingkat program manajemen mana kalau misalnya di. Nah jadi kadang-kadang policy itu memang di atas kertas maksud saya ada policy tapi kita sendiri tidak melihat bagaimana dioperasiasi secara efektif. Nah jadi kuliah health policy, health management itu sambung sebenarnya. Ada polisinya, ada manajemennya sebenarnya. Kalau polisinya ada, implementasinya nggak ada gunanya maksud saya. Nah kita harus sepakati tentang reviewer itu gitu. Saya menyebutnya kalau ada paper yang tidak menyebut implementasinya, paling nggak dia harus tulis satu paragraf kira-kira implementasinya supaya kita bisa diskusi lebih lanjut mengenai. Ya, tapi kalau kita bicara policy dalam asbabun nuzulnya, mengapa policy ini terbit? Ya kita juga harus lihat dari dunia evidence-nya apa, implementasinya apa yang muncul. Jadi evidence based practice policy tadi loh maksud saya. Nah itu juga kita harus buat. Nah saya sendiri ingin kalau rencana pikiran saya tadi ini kita sudah mulai memikirkan contoh-contoh paper yang reviewnya seperti apa beratnya kayak. Jadi ada review minor, ada minor. Ya yang poin-poin ini yang saya maksud kita sudah buat template-nya sehingga kita tidak terlalu kesulitan lagi untuk mendiskusikan. Saya kira itu yang saya selalu bicara efektivitas, selalu efisiensi. Misalnya MBG, gimana efisiensinya kok misalnya sudah jelas banyak orang keracunan kok kita nggak angkat misalnya kayak gitu. Ya nggak mungkin toh. Maka kita selalu lihat efektivitas isu dan objektif dari policy itu sebenarnya. Ya ini memang mungkin belum bisa barangkali memilih reviewer yang sampai level itu Mas. Tapi iya ini juga
yang baru mau kita restrukturisasi lagi itu ya Pak Basir, termasuk juga yang kemarin disampaikan Prof. Uut untuk mahasiswa S3 itu mereka juga bisa dilibatkan nanti untuk proses review karena mereka kan juga kalau sudah lulus mungkin tidak mudah ya. Kalau yang lulus S2 ini yang kita prioritaskan, tapi yang baru jadi mahasiswa S3 itu. Karena mereka kan juga harus melakukan systematic review, harus punya kemampuan untuk eh, ya melakukan analisis kritis juga, sehingga mereka bisa dilibatkan juga. Tapi memang mungkin masih barangkali juga mengakomodasi pemula juga itu Pak Wasir, sehingga opsinya nanti ada beberapa reviewer itu ya yang melihat satu artikel itu, sehingga ada ya barangkali keseimbangan juga antara yang mungkin senior dan yang junior gitu. Ya. Kita selesaikan ini. Madelina itu harus kita jadikan section reviewer untuk gawat darurat misalnya, disaster gitu maksud saya. Jadi kalau ada disaster dia kalau misalnya dia lambat, marahi. Nah ini kita bilang marahi karena dulu mahasiswa kita, jadi nggak apa-apa dimarahi. Nggak usah marah ya Mbak. Gimana Mbak Madelina? Selamat pagi Pak Mubasir. Nggak marah Pak, nggak Pak. Saya sendiri senang sih Pak ada dilibatkan di sini. Tantangan saya itu kadang tadi benar seperti Bapak, dapat yang benar-benar di luar dari yang saya bisa cover. Misalnya apa ya yang pernah itu ya di luar. Oh, kayak semacam pembiayaan saya pernah dapat, tapi dia nggak di kebijakannya, di perhitungan detailnya kalau nggak salah ya Pak ya, saya pernah tuh ada beberapa yang menurut saya di luar. Terus karena dulu tidak mengerti sistem ini, jadi dulu mungkin sempat saya abaikan, nggak dijawab. Nah itu sih kalau masalah dari saya, jadi kayak dapat peringatan tuh sering. Tapi akhir-akhir ini ketika kebetulan saya juga di ASEAN Institute itu memulai dari nol untuk membuat jurnal ASEAN untuk disaster health management itu. Oh akhirnya saya pelan-pelan ngerti, oh sistemnya tuh seperti ini, oh memantaunya dari sini, oh yang harus ditunggu dari reviewer tuh ini. Jadi balas aja dulu meskipun misalnya reviewnya belakangan. Nah itu tuh awalnya akhirnya jadi ngerti gitu Pak. Ya, mungkin itu aja sih Pak komentar saya. Beberapa reviewer di dalam grup Anda tadi supaya bisa mudah kalau saya lagi sibuk tolong yang ini selesaikan dalam waktu seminggu itu. Karena menurut saya hanya menunggu itu yang lama, yang nggak etis juga. Kadang-kadang orang butuh cepat, kita nunggunya lama misalnya. Jadi terus yang kedua yang seperti itu kan berarti kita butuh ada yang orang accounting tuh kalau dia bicara detail perencanaan seperti itu. Nah, accounting itu Mas Oji atau siapa yang kita Mas Arif, Pak Arif atau siapa kita minta. Jadi mereka juga yang ikut mengajar kan butuh kom tadi tuh Pak Rufat. Ya sehingga kita seharusnya memang punya kesempatan sama untuk itu. Tapi Mbak Madel ya tinggal kembalikan, maaf ini saya tolong dikirimkan ke bagian grup. Saya kembalikan waktu itu Pak, benar-benar di luar dari ini. Terus sekarang tuh terakhir diingatkan melalui WhatsApp. Menurut saya lumayan membantu juga Pak. Sakit. Tapi ini mau saya cari grupnya, kalau Anda kirim saya mesti saya cari grup siapa ya, grup saya supaya saya bisa bantu gitu loh. Ya terima kasih Mbak Madel, ini juga saya kira banyak bantuannya juga yang sudah diberikan dan barangkali nanti mungkin kita coba perluas juga untuk melibatkan reviewer yang S3 ini yang selama ini belum pernah kita lakukan nih, dan mungkin juga akan menjadi pembelajaran mereka. Bisa diajak sebenarnya bagus karena beliau yang ya Bu Ut sudah menyampaikan sebenarnya, tadinya juga mau join online ya, tapi ya kami paham kesibukan beliau. Tapi yang jelas bahwa dari S3 mahasiswanya memang harapannya bisa nanti dilihat juga untuk jadi reviewer. Tapi kalau yang sudah mengajar pun menurut saya lebih membutuhkan reviewer tadi gitu maksud saya. Sehingga yang sudah itu kita tinggal umumkan di alumni S3 tadi. Siapa yang mau mereview topik ini silakan mengirim ke kita lalu kita jadikan sebagai gitu ya, yang jadi dosen. Beberapa ada juga sih seperti siapa ya Bu Grace
Bu Semarang ya. ya yang dari Unair itu Bu Denggi Pak namanya. Mungkin ya Bu Vera juga, Bu Vira juga ya dari Unibra. Tapi nanti nih apa yang baru-baru barangkali yang baru-baru mungkin bisa coba informasikan. Bisa, ya benar tadi untuk mitigasi kalau ada kesibukan-kesibukan, jadi yang lowong, yang slow bisa langsung menghandle. Iya, oh ya, berarti ada tiap-tiap grup ada chair-nya gitu ya. Oh iya. Kita nggak punya hati gitu ya. Tapi kadang-kadang saya karena suka hatinya udah habis karena nggak sempat waktunya tadi. Tapi ini saya mau semangat mudah-mudahan Pak. Iya, Ya itu memang mereka nggak kasih uang itu loh sebenarnya. Jadi siapa juga prioritasnya juga nggak bagus. Tapi bahkan yang prestisius saja, yang kemarin waktu Medinfo itu kan ada sesi yang para editor jurnal dan pengelola jurnal itu. Salah satu kesulitannya itu juga reviewer. Jadi mereka mencari reviewer itu juga nggak mudah. Padahal jurnal prestisius juga. Sehingga memang jadi masalah besar untuk mencari reviewer tadi. Dan reviewer juga kalau di level internasional kan nggak ada insentifnya, nggak ada. Jadi insentifnya biasanya nanti kalau misalnya mereka publikasi dapat diskon APC-nya. Kalau GHA ya dulu Global Health Action-nya yang Swedia itu ya jadi, tapi ada masa tertentunya selama 2 tahun kalau tidak salah. Jadi selama masa 2 tahun review itu nanti bisa gratis kalau mengajukan ke sana. Tapi umumnya tadi diskon tadi dan tidak ada insentif finansialnya ini. Yang menjadi juga di JMPK itu mungkin saya selalu sama Mbak Anin selalu bingung itu ketika reviewernya itu nggak ada kan Pak, reviewer nggak ada. Jadi ada satu topik yang memang reviewernya ada dan reviewernya itu memang sudah nggak mau untuk mereview atau terus menolak. Jadi makanya kadang topik itu kami lempar ke reviewer-reviewer lain yang memang bukan di topik interest itu. Selalu tuh seperti itu. Biasanya tuh yang topik-topiknya mutu ya. Itu lebih nanti kita identifikasi juga topik-topik yang disubmit memang ya selama ini barangkali masih terbatas, tapi ada Prof Uut, ada Pak Hanefi yang harapannya nanti mungkin bisa ada lebih mudah lagi ya untuk yang mutu tadi. Lebih ke kita 150 juga ya Mbak yang diajukan 150 ya 150. Iya. Tapi kalau misalnya kalau saya sebenarnya, kalau saya lama itu tinggal Anda telepon gitu atau datang, Pak ini tolong ini saya jawab gitu. Jadi kita kontak komunikasi antar editor officer tadi memang harus baik sama kita gitu maksud saya. Jadi saya pun kalau misalnya minta Bu Yulita menyelesaikan ya pun Mbak Yulita ini tolong selesaikan. Mumpung dia jadi pemimpinnya gitu. Jadi kalau saya di PKM sendiri mahasiswa-mahasiswa yang UI yang memang masih parah gitu, saya tanya dulu Anda ingin mau berbagi nggak? Kalau mau berbagi saya kasih tahu, tapi kalau enggak cabut aja gitu. Nah akhirnya mereka mau dan kita ajari. Nah sebenarnya reviewer yang baik seperti saya tadi nih yang langka menurut saya, karena saya ingin PKM-nya tuh cepat prosesnya sehingga terpaksa saya saya langsung bukan hanya memberitahu dia harus gini. Toh dia belum tentu paham maksud saya. Sehingga kita harus pakai komunikasi langsung. Dan kalau di BKM tadi kan memang kita pakai Google Doc, lalu reviewer mudah tinggal ngasih komen. Cek gitu. Mungkin di sini juga sama ya. Jadi Google Doc-nya itu formatnya sudah hampir cetak terbit gitu. Cuman dia memperbaiki. Itu sudah mestinya bisa juga belajar dengan BKM itu supaya kecepatannya tuh tinggi gitu lah. Saya sama nggak kenal orangnya yang mana tapi sering semangat gitu maksud saya. Iya. Nanti mungkin di SK kan juga yang itu ya Pak. Kita itu hanya untuk BKM saja atau dari BKM. Tapi ya kalau itu sama ya bedanya. Itu yang skema THL itu. Tapi mungkin kalau di luar itu maksud saya Pak. Belum. Jadi di luar THL-nya itu. Belum insentif. Di luar THL itu kalau kita ada membuat meeting keluar, tapi saya sendiri nggak pernah. Mungkin kalau bisa dikembangkan yang PGF itu ada yang masuk ke
head policy kita dengan ada yang internasional juga bagus ya sebenarnya. Ya, ya kalau yang PGF memang kita targetnya internasional kemarin, tapi bukan di sini. Yang kemarin di Malaysia, udah di PGF ya. Tapi ini sebenarnya kita malah dapat permintaan dari Universitas Cyber Muhammadiyah, jadi untuk fasilitasi proceeding yang mereka. Dan ini yang juga mau kita tangkap juga peluangnya itu. Mas Awaludin, yang Iya, di Cyber itu Mas Awaludin yang mahasiswa. Iya, iya. Itu yang nggak tahu. Nggak, sebenarnya kan levelnya harusnya di atas paling nggak. Jadi nanti jadi kendaraan untuk multi. Karena terlalu berat kalau hanya satu. Saya lihat Cybermu tadi. Yang buat cuma Mas Awaludin ternyata. Ya, dia jadi masa Anda nggak bisa buat. Ya mereka bisa menangkap peluangnya, kita enggak. Mereka konsentrasi masalah. Dia nggak ada jualan lain yang bagus, kita banyak jualan lain yang bagus. Jadi kalau menurut saya ini memang ada apa namanya reviewer meeting gitu, yang grup tadi Mbak. Untuk ya ini sebetulnya acara kita makan-makan intinya sebenarnya supaya kita pas acara misalnya di kantor kayak tanggal berapa hari setiap Rabu apa Rabu 3 minggu sekali kita ketemu makan-makan, itu hanya untuk memperkuat engagement antara kita gitu, untuk bangun bagaimana kita membuat jurnal kita menjadi jurnal yang utama kan gitu. Tapi yang dulu kalau bahasa Inggris belum ya Pak Dufan? Belum sih, tapi memang ini ada juga yang bahasa Inggris juga ya. Termasuk juga dari mana itu ngirim juga ya Mbak. Itu sudah sampai mana ya? Oh, sudah dipublish ya. Jadi yang target sudah. Ya. Ya kalau itu bagus kan berarti memang arahnya kan memang bahasa Inggris atau memang dual language itu bahasa Indonesia bahasa Inggris. Kalau menurut Pak Coco dari dulu, untuk apa kita bahasa Inggris orang lokal aja nggak baca kok, kita sasarannya orang baca. Makanya yang saya tadi bilang kriteria efektivitas, efisiensi, hal-hal akal sederhana, akal sehat itu jangan sampai orang baca artikel tuh nggak ketemu akal sehatnya. Oh nggak efektif kok, ceritanya panjang nggak gitu maksud saya. Ya, itu yang menurut saya gimana caranya. Nah, kalau di BKM sudah saya paksakan bahwa semua riset secanggih apa harus ada implikasi praktisnya, misalnya. Itu yang mungkin jadi tantangan juga, termasuk juga mutu artikel yang masuk itu masih jauh dari harapan. Kemarin ada reviewer juga yang komplain dan tidak sependapat itu, terus akhirnya ya ini jadi masukan juga. Ini mungkin mulai dari proses di awal ya, untuk memastikan misalnya kalau memang kebanyakan kan masih mengandalkan mahasiswa internal ya, sehingga proses kita untuk misalnya mempersiapkan naskah publikasi itu harusnya jadi prioritas juga ini. Yang mungkin selama ini lebih ke administrasi, jadi ada syarat itu tapi tidak terlalu banyak dipersiapkan gitu. Dan beberapa inovasi yang sebenarnya sudah dipikirkan Pak Basir, termasuk juga sudah pernah kita coba, itu ada abstrak video abstrak dulu pernah kita coba waktu Mbak Gaby ya, Mbak Gaby itu satu masih dan ya berjasa membantu ini JMPK masih bisa survive. Dia harusnya dia semakin canggih dong sekarang. Ya sebenarnya banyak dibantu lah, termasuk juga tadi ada video abstrak tadi ini. Nah barangkali nanti ini kalau sudah stabil periode terbitannya itu tidak terlambat, itu mungkin kita akan opsi ada video abstrak juga ya, sehingga itu di hal yang memudahkan tadi ya untuk ditangkap policy maker tadi. Berarti ini board of jurnalnya tadi loh Pak. Kalau Bu Ut diresmikan jadi dia kan juga serius gitu. Lalu yang board yang dari luar itu siapa yang punya kepedulian gitu maksud saya. Nah kalau mumpung kita ada PGF tadi, memang board dari luar tuh yang pokoknya dari Universitas 3 itu atau 4. Sehingga betul-betul ini salah satu cabang PGF tuh, mahasiswa yang mereka riset bawa sini gitu. Karena kalau masih tetap lokal itu rasanya nggak enak juga. Saya sendiri akan memanfaatkan yang PGF tadi, kalau seperti Bu Siripan kan memang epidemiologi. Bu Siripan ya. Kemudian yang maksudnya topik-topiknya tuh yang memang public health. Tapi dia juga bisa health policy. Jadi yang bulan Juli yang datang ke depan nanti saya mau minta dia jadi board of editornya. Iya, siapa namanya yang datang? Prof siapa? Siripan. Bukan. Sripawan. Tipawan. Prof Tipawan itu diundang juga jurnalnya Bu Madel. Oh gitu.
kurang tahu apakah masuk di botnya juga atau apa masuk di struktur itu jurnalnya atau tidak ya. Tapi Kemarin jadi speaker Pak, salah satu speaker ya. speaker. Iya. Ya. Tapi nanti mungkin bisa kita follow up lagi ya untuk jadi salah satu editor itu ya. Saya sebenarnya ya editor beberapa jurnal juga di misalnya BPJS terus kemudian yang internasional dan beberapa. Kalau kita mengambil editor yang memang kerjanya sedikit betul dia. Nah, itu yang tidak mudah. Lupa juga. Biasanya ada bayangannya juga. Jadi mereka yang full timer di situ, terus kita barangkali lebih ke nanti membuat tapi sudah diringkaskan, sudah siap gitu lah, tidak perlu harus repot-repot teknisnya ini. Researcher itu yang meng-create paper gitu. 1 tahun mereka misalnya di grupnya Renstra buat dari mahasiswanya 3 dibuat dalam tim sehingga yang bagus keluar. Nah, saya sebenarnya senang model gitu. Jadi misalnya mahasiswa yang saya bimbing itu saya kumpulkan untuk membuat policy brief untuk yang Pak Novornas. Nah, tapi siapa yang mau menuliskannya lebih serius ya saya juga nggak keberatan. Jadi membuat tim untuk mendukung mahasiswa-mahasiswa yang kita bina. Nah, karena itu maka kalau kita bisa seperti itu, maka kan memang setiap riset group yang ekstra, yang public health, yang sakit, itu mahasiswa dimagangkan untuk mengeksplorasi data yang ada di riset itu gitu maksud saya. Nah, tapi itu memang masih dari dulu punya cita-cita seperti itu, artinya itu magang di dalam satu bidang PKMK tadi gitu. Tapi belum sampai terjadi, dosennya mungkin sibuk, tapi seharusnya itu bisa contoh yang bagus. Kalau magang kita sudah mencoba juga, tapi yang selama ini masih teras di JSPH ya, sehingga belum semua masuk di. Tapi ya tadi barangkali usul yang menarik ya. Misalnya kalau magang yang di minat KMPK, saya bisa masuk di sini juga. Jadi outputnya adalah artikel jurnal. Iya. Meskipun etikanya kalau UGM nggak boleh terbit di UGM gitu maksud saya. Makanya kita tuh jadi rugi. Tapi kalau kita memang mau kita benar-benar ya nulisnya di public health medicine-nya UKM tadi gitu. Itu pun bagus menurut saya kalau kita menyuarakan. Makanya kita milih sebenarnya effortnya juga tidak terlalu besar itu. Tapi kalau misalnya ada dana besar dan itu proyek besar ya mungkin tidak pernah publikasi di sini ya. Tapi kalau tadi ya ke magang tadi itu kan nggak spesifik untuk di sini ya, dan mungkin di tempat lain juga kansnya kecil tapi itu bisa untuk mengisi yang di sini. Tapi kalau ini juga dilema atau kalau misalnya ada proyek besar di submit hanya di JMPK mungkin juga nggak menarik bagi mereka itu. Tapi tadi yang magang tadi sebenarnya salah satu potensi juga karena kan tidak perlu effort luar biasa dan cost-nya juga relatif kecil itu sehingga yang ditarget juga jurnal yang lokal saja. Ya ini kita mikir tindak lanjutnya setelah ini. Berarti kita memang membuat kalau Mas Hadi itu membuat petunjuk reviewer yang kepada calon perikir dan mensosialisasi bahwa dia dapat apa kalau dia menulis di sini. Kalau saya jadi reviewernya mungkin ya dia bisa menulis 50% kayak gitu. Yang dari luar maksud saya. Ya kalau yang ini kan nggak ada APC-nya juga kan ya. Ini kan kita belum ada APC-nya juga. Oh belum ada APC? Belum ada. Kalau BKM Sinta 2 1,5 juta. Paling murah Sinta 2 barangkali akan ada APC-nya. Tapi kalau ini kita masih membebaskan itu. Tapi nanti mungkin akan ada APC-nya. Tapi kan sekolah sudah masuk kan? Iya. UGM juga sudah masuk. Dulu Sinta 3 kalau nggak salah, Mbak. Sinta 4. Dulu sebenarnya akreditasi dulu zaman dulu, tapi setelah itu nggak terlalu banyak diurus sehingga mulai dari awal lagi. Tapi Sinta 4 itu untuk dosen di Indonesia cukup. Ya, tapi kita sekarang lebih ke memastikan rutin juga, kemudian memperbanyak juga dari yang tempat lain sehingga bisa ya mungkin tidak hanya dari UGM saja itu. Nah mungkin nanti harapannya kalau sudah meningkat bisa nanti ada opsi untuk APC juga. Ya berarti Mbak Anin sama Mas Anu di target dia nggak bisa buang. Memang mau dibuang memang enggak. Tapi maksud saya harus punya semacam strategic thinking-nya, maksud saya gimana kita misalnya dengan kalau ada mahasiswa yang tidak tahu kayak gitu kan makan dia berarti ya lulusan kita. Ya, kalau itu saya kan karena hidup sudah lama di sini ya bisa share maksud saya di satu mana kita tadi masuk yang
di USU itu, Pak Julfendri. Ya. Tolong masukkan. Dia suka sekali. Ya baik, tapi kan kita ada, kalau di BKM kan dia semua keluar semua. Jadi ada UKI, Erlangga, ada UNAN, enggak. Tapi ya itu tadi, karena memang tugas kelas. Tapi UI cepat kalau mereka memang mau karena memang. Tapi ini kan ada. Sudah, ya ini baru Sinta 4 kan Pak Wazir. Jadi ini harapannya nanti ya memang targetnya juga meningkatkan itu ya, sehingga bisa. Kita nggak mungkin kita satu karena Iya. Malah ya kalau bisa terindeks yang internasional gitu ya. DOAJ ya. DOAJ. Lagi mau ngajuin ya Mbak, DOAJ. Ya. Jadi target ke depan ya gitu. Tapi memang tadi ya ada periode terbitnya yang rutin dulu gitu Pak Wazir, sehingga nanti juga bisa menarik perhatian yang dari luar ya, karena itu juga yang jadi prioritas kita. Ruang asisten Mbak. Kantornya siapa Pak Wazir? bisa kantor. Oh, kalau jurnal jadi satu di itu atas perpustakaan kantin di atas kantin. Ya itu. Jadi kalau langkah ini jangka pendeknya Pak Wazir tadi menulis reviewer tadi dan juga memberitahukan update-nya ya, kalau sekarang ada insentifnya, termasuk juga menarik reviewer baru. Tapi memang paper yang masuk harus bagus gitu. Nah, itu harus yang kita buat bagus maksud saya, bukannya papernya tuh jelek memang, tapi ya kalau gimana supaya jadi bagus gitu. Itu yang sekarang juga mungkin kalau di internal ini yang perlu kita intervensi juga, terutama kalau mahasiswa dan dosen pembimbingnya nanti juga fokus untuk membuat naskah publikasinya itu sudah lebih bagus itu loh. Karena selama ini ya itu masih kena naskah tesis naskah tesis ya, dan itu dan kayak ini artikel jurnal itu kayak mereka nganggapnya kayak ringkasan itu loh, sehingga sebenarnya tidak terlalu menarik, tapi mungkin bisa sangat berbeda dengan tesisnya. Mungkin ngangkat satu isu saja itu sebenarnya nggak masalah juga. Itu yang mungkin masih belum banyak dilakukan ya, dan akan kita coba pastikan juga untuk menyiapkan naskah tesisnya itu agar bisa ada naskah publikasi yang menarik. Iya, maksud saya kalau tetap terbitannya artinya ide dalam tulisan itu nggak bagus ya, kita sama aja memproduksi sampah maksud saya. Nah itu yang memang kerja saya sebagai editor di BKM tadi itu berat. Karena saya telepon nih tadi, karena kalau memang ini tabelnya nggak jelas ya, saya bilang harus kita perbaiki dulu. Tapi karena mereka tuh kita motivasi ya, itu bagus menurut saya kayak gitu. Jadi nanti nggak apa-apa sebenarnya Anda telepon kalau orang-orang itu ke mahasiswanya. Mbak ini memang mau dan nulis atau memang mau punya historical aspeknya. Jadi ada paper yang menjadi kebanggaannya itu ya diajak kita belajar. Saya kira itu kalau lama-lama orang lihat papernya nggak bagus kan ya juga malu mengirim ke situ maksud saya. Ya. Saya ada beberapa paper yang sifatnya bahan kuliah itu loh Pak Gigi. Ini bahan kuliah yang kita buat semacam perspektif, tapi jadi orang membuka situ. Kadang-kadang kalau hanya dulu kan kalau ada bahan kuliah, ada opini itu dianggap nggak ilmiah gitu. Ya, ilmiah itu hanya pokoknya riset saja gitu. Tapi sebenarnya kan ini media komunikasi bagi policy maker tuh, analis kebijakan harusnya. Jadi di situ harus ada editorial tentang policy MBG gitu misalnya apa. Jadi yang memang kontekstual tuh harusnya ada. Nah, tapi kan negara akreditasi hanya boleh pokoknya yang poin yang tertinggi aja yang dimasukkan. Jadi riset itu harus riset artikel, bukan komunikasi, bukan case report kayak gitu. Kita pun case report masuk sekarang. Case report keperawatan, case report kebidanan, asal ada unsur public health-nya. Makanya di dalam health policy ini menurut saya juga bahwa menekankan pokoknya apa-apa yang berkaitan dengan kedinasan, kemudian ke kementerian, dan kemudian di level pelaksanaan rumah sakit. Dulu rumah sakit ada paper, ada artikel, ada jurnal sendiri. Hospital accreditations ya, Mbak Putu ya. Yang rumah sakit itu ada jurnal hospital accreditations yang ada itu yang mengelola KARS ya. Iya. Nah itu Pak Buzair tadi mungkin malah juga jadi sebenarnya salah satu. Masuk kan Mas? Nggak tahu, bisa cek loh.
Jadi salah satu rencana kita untuk ada call for papers tadi, misalnya untuk apa evaluasi program nasional ya kayak MBG tadi ya, yang itu nanti yang masuk malah diberi insentif gitu. Jadi yang terpilih nanti akan Oh ya, diberi ya, insentif ya. itu yang apa barangkali nanti mungkin akan kita coba rumuskan. Jadi mungkin ada edisi khusus itu call for papers, nanti yang terpilih itu ada insentifnya. Misalnya tadi evaluasi program MBG. Ya, yang kontekstual. Jadi yang berhubungan dengan itu nanti dipilih terus kemudian ada insentifnya kalau ini. Jadi mereka nggak perlu apa maksudnya kalau ada penelitian yang seperti itu bisa biar bisa mungkin disubmit ke kita dan nanti kalau ketika apa, terpilih bisa ada insentif. Atau surat ke editor, letter to editor mengenai itu kan bisa juga ngeritik tapi ya kira-kira buat surat gitu. Ya bisa sih apakah tadi materi atau original research atau mungkin juga letter to edit. Berarti Mbak Ani itu kita sering ketemu lah maksud saya menjaring kita memang harus ada juga tuh. Setiap orang kirim kan semua dapat kalau pakai OJS itu. Nah tapi maksudnya kita singgung cerita apa gitu nggak tahu ya gimana cerita harusnya Pak itu harus saya supaya ada. Tapi paper call tadi deadline deh bukan editor seksinya siapa dan terbit pada apa jadi orang kan tergesa-gesa mau cepat itu kalau ya. Sebenarnya memang enggak Bapak Ibu. Jadi ini kita set biar kalau misalnya ada kalau ini saya mau mempergunakan waktunya juga untuk review sebenarnya karena tidak dijadwalkan itu kadang tidak mudah. Sudah di email sebenarnya Pak Basir. Sudah di email. Ada dua kalau tidak. Tapi Bapak Ibu kalau sudah selesai dan apa barangkali ada keperluan lain juga tidak perlu harus stay sampai siang di sini. Nah, artificial di mana Pak Rosi di S3. Oh, nama? Iya. Saya ingeti lewat WA. Ibu juga udah ada beberapa yang Ibu review. Iya. Iya, itu udah. Ya. Terima kasih Bu Putu. Wah ini review kan. Ada. Ya. Ya, jadi waktu dulu itu modelnya saya mereview itu kan satu persatu. Jadi memang lama ya. Karena harus baca detail gitu sampai kata-kata juga kadang-kadang saya review ini. Tapi lama-lama saya menyadari bahwa ini kan model kayak bimbing tesis ya. Yang nanti itu ketika dia sudah kita kasih komentar gitu kan terus dia balikin lalu kita udah bener apa belum gitu ya udah. Nah, ini kan ya gitu di jurnal ini kan modelnya udah dia nanti kalau kita usulkan untuk dia revisi sebelum disubmit, habis dia revisi itu terus kemana kita nggak tahu. Saya sebagai reviewer kan nggak tahu. Sebenarnya harus ada juga ya dikembalikan ke reviewer lagi ya sebenarnya ya. Tapi mungkin nanti kita lihat. Sampai ini kan nggak pernah apakah dia kemudian memperbaiki lalu mensubmit atau dia kemudian nyerah gitu. Misalnya kan ya nggak tahu juga gitu. Jadi terus lama-lama ya harusnya cara saya mungkin yang dulu ya. Jadi sekarang saya nggak kayak gitu lagi. Tapi saya lihat dulu saya baca dulu secara keseluruhan. Terus baru kasih poin-poin ini kurangnya di mana. Lalu sekumpulannya ini kalau terlalu major gitu ininya ya udah nggak usah di submit aja atau saya udah terserah keputusan editor saya lihat komen gitu. Terima kasih. Ya tapi terima kasih Pak Putu. Jadi mungkin nanti memang perlu ada guideline apa yang lebih barangkali agak detail itu ya meskipun tidak perlu harus semua diisi Mbak. Tapi bisa juga sangat barangkali kesimpulan umumnya gitu sehingga nanti bisa seperti itu dan sebenarnya prosesnya itu harus dikembalikan ke reviewer lagi sebenarnya ini yang barangkali mungkin perlu kita perjelas juga prosesnya itu tapi ya. Sebenarnya ya kalau yang beneran memang panjang terus respon saja itu harus word by word itu respon Ya, itu yang saya maksud kemarin Pak Lutfa, kemarin apa tadi ya, saya juga tanya. Sebenarnya standar kita, karena tadi saya pasti bayangkan ini kalau bolak-balik ke review itu bisa panjang, karena saya sendiri juga pernah sampai 3 kali gitu bolak-balik baru kemudian diterima gitu ya. Nah, itu yang saya maksud tadi, apakah ada semacam standar minimal untuk kita ini masih bisa diterusin prosesnya atau ini sudah nggak ada harapan lagi atau mungkin itu aja sih sebenarnya batasan. Itu DKM juga jadi asal saya udah memutuskan editor nanti ya.
Tapi kalau yang apa berlaku umumnya nasional kayak gitu tadi. Jadi nanti responnya juga harus jelas word by word itu loh responnya itu. Dan itu yang mungkin di tempat kita kadang nggak mudah dilakukan sehingga biasanya nanti ya udah kewenangannya editor saja ya kalau misalnya menentukan harus apa di revisi itu sudah kan biasanya revisi. Mereka tetap cek. Ya. Tapi yang proofread kan autornya bukan reviewernya. Ketat. Oh, berarti diganjang itu. Tapi ini yang sebenarnya jadi concern juga agar ketika disubmit itu sudah lumayan lah tidak seperti sekarang ya yang banyak keluhan dari reviewer itu. Itu yang mau kita coba perbaiki Tapi Pak juga. Irfan, kalau kita pakai bahasa Inggris, kita memang membuat dengan Grammarly lebih cepat mengubahnya, memperbaikinya. Tapi bahasa Indonesia repot malah nggak ada. Tapi kalau di bahasa Inggris kan tuh lebih itu. Nah sekarang pun kita mengedit itu sampai tingkat paragraf. Jadi kalau belum bisa buat paragraf yang benar, kita ajari lagi membuat paragraf itu contohnya kayak gini gitu. Misalnya, itu memang mau nggak mau ya, karena memang audiens kita kan memang nggak semutu, memang masih tanggung gitu. Tapi harus ada upaya untuk mengedukasi penulis manuskrip gitu. Ya, itu jiwa besar peer itu kan di situ, kita membantu kita sebenarnya, tapi kenyataannya peer-nya ini memplokoto kita gitu orang. Ya, terus juga banyak kejadian itu Pak, kalau misalnya reviewernya udah ngasih revisi, terus kan itu editor ngirim ke author untuk request revisi. Kemudian author itu kadang nggak ngerespon sama sekali. Iya, jadi mereka kayak cuman gugurin syarat mungkin untuk submit dan lain-lain gitu. Dan banyak kejadian itu, misalnya contoh dari peminatan MMR Pak, itu mereka hanya gugurin syarat kalau untuk mau sidang submit, dan mereka hanya submit itu bukan manuskrip jurnal tapi naskah publikasi yang mereka submit. Jadi saya tolakin, saya balikin. Kalau itu belum. Tapi kalau itu semua artinya memang untuk menggugurkan itu aja memang. Jadi jangan dikirim ke reviewer itu. Kalau kita nggak saya kirim reviewer, kalau yang Indonesia punya yang UGM loh. Jadi kita udah tahu ini memang belum siap. Tapi kalau kita anggap itu topik bagus, kita minta merapikan benar-benar kayak gitu. Ya wis lah apa kalau. Tapi ini yang jadi concern untuk diperbaiki juga dan memprioritaskan naskah publikasi yang disubmit untuk artikel itu bisa lebih layak lah. Karena selama ini juga memang ya mungkin kayak pembimbing juga kadang itu fokusnya ke naskah tesisnya itu sehingga kadang lupa juga kalau ada naskah publikasi itu. Beberapa ya termasuk saya sebenarnya malah yang saya minta lebih dulu adalah slide presentasinya. Sehingga tahu sebenarnya apa terus kemudian mengenerate naskah publikasinya itu. Kalau naskah tesisnya itu sebenarnya ketika naskah publikasinya ada itu sudah lumayan lah ditampilkan juga sebagai naskah tesis, nanti kan mungkin lebih panjang narasinya itu ya. Tapi poinnya kan ada di naskah publikasi sebenarnya. Ya. Terima kasih diundang diajak. Tapi saya support saja di MPK itu yang kita buat, jadi saya maksudnya kalau nggak di follow up oleh generasi berikutnya. Ya ini yang ketiban campur saya juga. Padahal saya dulu editor juga ya zaman berapa waktu masih terakreditasi dulu. Iya. Terakreditasi. Itu juga yang jurnal BKM itu kan jurnal buat tahun 80 waktu saya jadi asisten. Nah berapa kali hilang nggak ada yang berdiri. Sekarang saya ambil lagi, saya kasih sedih rasanya nggak. Ada anak kelahirannya ya harus jawab ini gitu maksud saya. Nah, ini bisa anak kelahirannya tahun 2012 kita terbit. Makanya paper saya banyak tahun 2012 terbitnya itu kan. Iya, lah dulu yang terus membuat jadi banyak profesor kan salah satunya JMBK, termasuk Prof. Dumilah itu kan banyak juga jurnalnya di JMBK kan. Iya, benar. Dumilah UI. Ya, terima kasih Pak Mubazir. Jadi Bapak Ibu sebenarnya tidak perlu harus sampai nanti sih ya, tapi idenya sebenarnya untuk sharing pengalaman dan juga untuk mungkin memberi ya dan nanti insya Allah ya kita follow up beberapa hal tadi dan mungkin nanti akan ada sesi-sesi berikutnya. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih Pak Madel, Mas Fauzi, Mas Aryo. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak Lutfan. Terima kasih. Kalau mau offline silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak.